Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Para alim, para asatir, para buya, tuan guru yang saya muliakan dan saya hormati, jajaran pengurus DKM Masjid Nurul Ukhuwah Rumbai yang juga saya hormati, saudara imam, para tokoh masyarakat, para jamaah, kaum muslimin dan muslimat yang hadir dalam acara Tabligh Akbar malam ini yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk pertama kali saya bisa bersilaturahmi di tempat yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan silaturahmi ini membawa keberkahan bagi kita semua. Dan mudah-mudahan menjadi pertanda besok kita berkumpul di akhirat bersama baginda Rasulullah SAW. Tema yang akan kita bicarakan pada malam ini adalah rahasia kejayaan Islam. Mengapa temanya rahasia kejayaan Islam? Sekarang ini setelah umat Islam mengalami kekalahan yang bertubi-tubi, mulai kalah dalam Perang Dunia Pertama, kekalahan Perang Dunia Kedua, kekalahan dalam era-era modern sekarang ini. Bahkan kelompok yang mengatasnamakan Islam kalau ikut kontestasi politik di negeri kita kalah juga. Karena kalah terus, sementara dulu umat Islam ini sangat jaya, menang, tidak tertandingi. Sekarang ini ada kerinduan, keinginan bagaimana kita ini bisa menang seperti dulu. Apa rahasianya? Apa rahasia kejayaan para leluhur kita, para pendahulu kita umat Islam masa lampau? Ditakuti oleh dunia, mengendalikan dunia, menguasai dunia. Rahasianya apa? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat layastakhlifannahum fil ardh. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan mereka yang melakukan amal soleh, melakukan amal-amal kebaikan, Allah benar-benar akan memberikan kekuasaan pada mereka di muka bumi. Nah, ini rahasianya, kuncinya. Apa? Pada masa lalu, pada masa silam, pada masa keemasan Islam, mengapa para pendahulu kita diberi kejayaan oleh Allah, diberi kemenangan? Kuncinya dua tadi. Pertama, keimanan yang kokoh, keimanan yang kuat. Kedua, saudara-saudara kita dulu ini amalnya soleh-soleh. Amal solehnya banyak. Bukan hanya sedikit, tapi amal solehnya banyak. Ini kunci kemenangan orang dulu. Karenanya, kalau umat Islam ini memang ingin kembali meraih kejayaannya, kemenangannya, kunci pertama adalah keimanan. Maksudnya keimanan ini bagaimana? Keimanan seperti imannya para sahabat dulu. Keimanan seperti imannya para generasi salaf dulu. Iman yang bagaimana?
iman yang sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang pertama. Kunci yang kedua, amal soleh. Orang-orang dulu ini orangnya soleh-soleh. Karena orangnya soleh-soleh diberi kemenangan oleh Allah. Berperang dengan orang kafir, orang dulu ini gak lama. Sebentar saja. Dan saudara-saudara kita dulu ketika melawan orang-orang non-muslim, itu bukan karena tentaranya lebih ramai, lebih banyak, bukan. Bukan karena senjatanya lebih lengkap, lebih canggih, bukan. Tapi karena apa? Karena iman dan amal soleh. Ini rahasianya. Coba kita perhatikan misalnya sejarah perang Uhud, perang Badar. Pada waktu perang Badar, Rasulullah SAW tentaranya jumlahnya 313. Persenjataannya tidak lengkap umat Islam. Orang kafir tentaranya 1000 orang. Persenjataan lengkap. Orang Islam 313 senjata tidak lengkap. Yang naik kuda cuma 2 orang. Yang bawa pedang cuma 8 orang, pedang untuk perang. Itu pun yang tajam cuma 2. Yang lain gak tajam. Karena melihat pasukannya sendiri, pasukan Rasulullah gak seimbang dengan pasukan musuh. Rasulullah berdoa luar biasa. Allahumma intahlik hadhil isabah falan tu'bada ba'dal yaum. Ya Allah, kalau anak buah saya, tentara saya ini kalah, hancur, setelah ini gak ada lagi yang beribadah kepadamu. Kalau tentara saya ini habis, setelah ini gak ada lagi. Rasulullah berdoa memaksa kepada Allah sampai-sampai selendang yang ada di pundaknya jatuh. Lalu bagaimana yang terjadi? Walaupun tidak seimbang dalam perang Badar, umat Islam oleh Allah diberi kemenangan luar biasa pada waktu itu. Gimana? Orang kafir yang tewas terbunuh 70 orang yang mati. Orang Islam yang gugur sebagai syahid 14 orang. Lalu orang musyrik, orang kafir yang ditangkap jadi tawanan 70 orang. Ini kan luar biasa kan? Artinya apa? Umat Islam ini jaya, menang itu bukan karena apa? Tetapi memang akidahnya benar, amalnya juga soleh. Kalau akidahnya tidak benar, gak bisa menang. Akidah apa? Akidah umat Islam. Dari dulu, akidah yang benar adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu masa sahabat, saudara, masa sahabat. Kemudian, beberapa ratus tahun kemudian, Palestina ini lama dikuasai oleh Perancis, dikuasai Kristen. Yang menaklukkan siapa? Yang mengusir tentara Inggris, tentara Perancis, tentara Eropa, pasukan salibis dari Palestina siapa? Yaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi? Beliau seorang tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau ini punya seorang guru namanya Al-Imam Najmuddin Abul Barakat Muhammad bin Muwaffaq bin Sa'id Al-Khabushani. Al-Khabushani ini muridnya Imam Muhammad bin Yahya. Muhammad bin Yahya muridnya Imam Al-Ghazali. Al-Ayyubi ini muridnya Al-Khabushani. Mengapa umat Islam ini kalah waktu itu? Palestina dikuasai Kristen. Karena yang berkuasa di sekitar sana bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Mesir yang berkuasa Syiah waktu itu. Yang menguasai Mesir. Sebagian daerah Syria, Syam itu juga Syiah. Dan ada orang-orang mujassimah ya. Orang-orang yang berfaham tajsim. Tajsim ini artinya menjasmanikan Allah. Berkeyakinan Allah serupa dengan makhluk. Dan punya tempat duduk di Arash. Kalau sekarang ya Salafi Wahabi. Ini tajsim namanya. Ini merajalela. Nah, sebelum Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini mengusir tentara salib dari Palestina,
yang dikuasai pertama kali oleh Al-Ayyubi adalah Mesir. Karena Mesir ini pusatnya Syiah. Maka guru beliau, Imam Al-Khabushani, berangkat duluan ke Mesir. Ditanya oleh orang-orang, Tuan Guru mau kemana? Mau ke Mesir. Sendirian? Iya sendirian. Beliau ini seorang sufi, seorang yang zuhud dan soleh. Sampai di Mesir, Imam Al-Khabushani ini ceramah dari mana? Dari masjid ke masjid, menjelek-jelekkan Sultan Syiah, Khalifah yang Syiah. Dan beliau disenangi orang karena orangnya zuhud, orangnya ikhlas, orangnya orang soleh, orangnya alim. Kalau berbicara ilmu, orang kalah dengan beliau. Orangnya juga zuhud. Akhirnya apa? Karena beliau ini zuhud, beliau disogok. Sultan Fatimi, Khalifah Al-Fatimi yang Syiah, mengirim beberapa ajudan menghadap beliau, membawa peti isinya emas, menghadap Imam Al-Khabushani. Ditanya, ada apa? Guru, Buya, kami diperintahkan Khalifah memberikan hadiah ini pada Tuan. Setelah dibuka petinya, saudara, isinya emas. Isi emas. Ternyata bagaimana? Imam Al-Khabushani gak mau loh. Sampaikan sama Al-Fatimi, hajat saya ke sini bukan untuk cari hadiah. Saya ke sini untuk menurunkan khalifah kamu. Habis ini harus turun tahta. Harus turun. Jadi Imam Al-Khabushani ini kampanye dari tempat ke tempat, dari daerah ke daerah di Mesir, agar menarik dukungan kepada Khalifah Syiah yang berkuasa pada waktu itu. Sehingga setelah lama Sultan Salahuddin Al-Ayyubi masuk ke Mesir gampang dikuasai dan langsung dikuasai Mesir. Al-Azhar itu dulu universitas punya Syiah. Karena yang membangun pertama kali Syiah. Lalu oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi diganti menjadi pusatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karenanya dari Pekanbaru, dari Riau, banyak ustadz-ustadz alumni Al-Azhar. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Zulhendri Rais, Ustadz Al-Nof, Ustadz Hanafi. Itu kan alumni Al-Azhar. Itu berkat Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, setelah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini menguasai Mesir, beliau minta restu kepada gurunya Al-Khabushani. Akan berangkat berperang ke Palestina, mengusir tentara salib. Oleh gurunya tidak diberi izin, tidak direstui. Kamu jangan berangkat sekarang. Kalau berangkat kamu kalah. Akhirnya berangkat aja dan kalah sungguh. Karena kalah sungguh menghadap lagi sama gurunya. Guru, kenapa saya kalah? Saya ini kan benar. Ya walaupun benar, rakyat kamu ada yang gak baik. Siapa guru? Keluarga kamu, saudara kamu yang tinggal di Mesir, ada yang jualan minuman keras. Akhirnya diteliti, ternyata betul. Saudaranya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang tinggal di Mesir jualan minuman keras. Akhirnya ditangkap, minuman kerasnya dihancurkan. Setelah itu oleh gurunya suruh berangkat, menang saudara. Artinya apa? Kemenangan Islam ini, umat Islam ini kalau ingin menang, ini harus kuat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau masih banyak kemungkaran, apalagi sekarang ini yang namanya narkoba, yang namanya internet, entah internet itu isinya apa gak tahu, HP itu isinya apa gak tahu. Kalau kemaksiatan ini masih ramai, masih banyak, gak bisa kita. Dan ini selain amar ma'ruf nahi mungkar, ini amar ma'ruf nahi mungkar ini artinya kan amal soleh nih. Orang-orang dulu itu memang orangnya soleh-soleh. Selain soleh-soleh, akidahnya harus benar. Akidah apa? Yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Para leluhur kita, para ulama kita yang menyebarkan Islam pertama kali ke Nusantara. Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau secara simpel, secara praktis, mereka adalah kalau sekarang mayoritas umat Islam, di mana di dalam fikih mengikuti salah satu mazhab yang empat, Hanafi,
Maliki, Syafi'i, Hambali. Keluar dari salah satu yang empat ini masa sekarang berarti bukan ahlus sunnah, tapi aliran sesat ahli bid'ah. Atau gak bermadhab, tidak bermadhab berarti bukan ahlus sunnah, aliran sesat. Jadi harus bermadhab. Kita di Indonesia sejak leluhur kita dulu madhabnya ikut Imam Syafi'i. Di dalam akidah kita mengikuti madhabnya Imam Asy'ari, Imam Maturidi, salah satu. Kita ini Imam Asy'ari. Jadi kita ini Imam Asy'ari. Kalau yang Maturidi ya orang-orang Turki, orang Afghanistan, orang Pakistan, orang-orang yang madhabnya Hanafi, itu 2/3 ikut madhab Maturidi. Yang 1/3 ikut madhab Asy'ari. Kalau orang Maliki, Hambali, Syafi'i, madhabnya Asy'ari. Kita ini yang Asy'ari. Di dalam tasawuf kita mengikuti mazhabnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, umat Islam ini kalau ingin menang harus sempurna ketiga-tiganya. Artinya apa? Fikihnya ikut ahlus sunnah, akidahnya juga ikut ahlus sunnah, kemudian juga cinta tasawuf, yaitu cinta para ulama sufi. Harus seperti itu. Mengapa? Kalau gak ada tasawuf gak bisa, karena Islamnya gak sempurna. Di dalam hadis Jibril, hadis riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang. Gak ada yang mengenal siapa beliau, gak ada yang kenal. Gak kelihatan kalau dari perjalanan jauh. Mestinya kalau gak ada yang kenal kan orang jauh. Ini kok seger-seger aja orangnya ini. Begitu duduk di depan Rasulullah mengajukan 3 pertanyaan. Mal Islam, Islam itu apa? Dijawab oleh Rasulullah dengan rukun Islam. Nah, rukun Islam ini menjadi kajian ilmu fikih. Kemudian tanya lagi, wa mal iman, iman itu apa? Dijawab oleh Rasulullah dengan rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6 dijawab oleh Rasulullah. Nah, rukun iman ini menjadi kajian para ulama akidah. Akidahnya ahlus sunnah wal jamaah. Yang ketiga, laki-laki itu bertanya lagi, wa mal ihsan, ihsan itu artinya apa? Dijawab oleh Rasulullah SAW, anta abudallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Ini namanya maqam musyahadah. Hatinya menyaksikan Allah. Hatinya yang menyaksikan. Artinya bayangannya gak pernah lupa dari Allah. Ya bukan membayangkan Allah kayak apa, bukan. Pikirannya kepada Allah terus musyahadah. Fa illam takun tara. Kalau kamu gak bisa mengkondisikan seakan-akan kamu melihat Allah, fa innahu yarak. Harus kondisikan bahwa Allah yang melihat kamu. Ini dalam ilmu tasawuf namanya maqam muraqabah. Bahwa kita ini selalu diawasi Allah. Nah, ini umat Islam ini kalau ingin menang ketiga-tiganya harus dimiliki ini. Memang fikihnya, syariatnya sesuai dengan mazhab yang ada, akidahnya sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah, dan juga cinta. Dan para pendahulu kita dulu memang ikut ketiga-tiganya. Ketiga-tiganya memang. Coba kita ingat penaklukan Konstantinopel. Turki itu dulu asalnya negara Romawi Timur. Romawi Timur itu pusat Kristen setelah runtuhnya Romawi Barat. Romawi Barat itu dihancurkan pada masa Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, yang pusatnya dulu di Syria dan Mesir, di Syam dan Mesir. Hancur, dihabiskan oleh Sayyidina Umar. Konstantinopel ini pusat Kristen Romawi Timur. Rasulullah SAW pernah bersabda, la tuftahannal Konstantiniyah, fala ni'mal jaishu jaishuha, wa la ni'mal amiru dzalikal jaish. Sungguh umatku benar-benar akan menaklukkan Konstantinopel. Maka sebaik-baik pasukan adalah pasukan penakluk itu. Dan sebaik-baik panglima perang adalah panglima penaklukan itu.
Karena Rasulullah menubuatkan, mengabarkan Konstantinopel akan ditaklukkan. Sejak masa sahabat selalu dikirimi tentara, kirim tentara ke sana, gagal terus. Gagal terus. Baru kemudian Konstantinopel ini ditaklukkan abad ke-9 Hijriah oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, Sultan Muhammad Al-Fatih ini siapa? Di dalam fikih beliau mazhabnya Hanafi, akidahnya Maturidi, dan beliau ini juga didampingi oleh gurunya seorang mursyid tarekat Naqsyabandiyah, Syekh Aqha Syamsuddin, yang mengatur peperangan. Memang gurunya, memang ada mursyidnya. Dan beliau ini ya suka maulid Nabi, suka wiritan, suka zikir. Karenanya dulu tentara-tentara Turki Utsmani sebelum masa-masa kelemahan itu harus ikut tarekat memang dulu. Ahli wirid. Itu tentaranya. Karenanya diberi kemenangan terus oleh Allah. Nah, Sultan Muhammad Al-Fatih sebelum menaklukkan, gurunya bilang, nanti kamu akan menaklukkan itu pada hari Selasa, tanggal sekian, jam sekian. Kamu menang. Persiapannya kira-kira selama 6 bulan. Pas menjelang waktu yang ditentukan, gurunya Syekh Maulana Aqha Syamsuddin Al-Hanafi ada di dalam tenda. Sultan Muhammad menghadap, guru, kok belum ditaklukkan katanya. Lalu gurunya bersujud kepada Allah. Tiba-tiba sebentar umat Islam sudah menerobos benteng Konstantinopel. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang soleh, tentara-tentara soleh, ahlus sunnah wal jamaah, para pengikut tarekat Sufi. Ini kejayaan Islam, saudara. Nah, karena kemenangan Islam dari dulu, mulai dari Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini, kata para ulama, tarekatnya Qadiriyah, Syekh Abdul Qadir Jilani. Tasawufnya dan akidahnya, gurunya ke situ. Kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih ini tarekatnya Naqsyabandiyah. Nah, karena orang-orang barat, orang-orang kafir ini tahu bahwa tarekat tasawuf ini yang menghancurkan negara-negara kafir selama ratusan tahun dulu. Perancis, negara Perancis yang sekarang sok hebat, Amerika yang sok hebat, dulu bayar upeti ke Turki itu. Tiap tahun bayar upeti. Sekarang ini kita yang bayar upeti. Karenanya walaupun di Pekanbaru ini banyak sumber minyak, entah bayar ke siapa dulu itu. Kan Amerika yang punya itu. Kita yang bayar. Dulu mereka bayar loh sama leluhur kita. Ketika leluhur kita memang berada keemasan Islam. Nah, karena orang barat ini tahu, ini Islam ini tersebar luas, menang terus karena tarekat Sufi. Tarekat dihancurkan. Ada orang-orang yang menyebarkan fitnah, tarekat ini bukan ajaran Islam, cara zikirnya bid'ah, segala macam bid'ah. Loh kok bid'ah? Itu orang-orang soleh, saudara, orang-orang soleh. Dan orang Islam sendiri juga yang menyerang ini, yang menyalah-nyalahkan ajaran Islam, membuat perpecahan. Bikin perpecahan. Jadi tarekat ini dihancurkan, tasawuf juga dihancurkan. Ini oleh orang-orang orientalis ya, orang-orang barat. Ini karena ini waktu sudah Isya ini ya. Isya, kita azan, terus iqamah, lalu sholat Isya, habis itu kita lanjutkan sebentar, lalu kita sesi tanya jawab ya. Biar kita tetap istiqomah, mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma. Mudah-mudahan kita bisa menyongsong kemenangan Islam, kejayaan Islam, paling enggak di lingkungan kita sendiri, di keluarga kita sendiri. Amin Allahumma amin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.